saksikan. Tekan tombolnya. Wah! Kilua 2,75, Juicy 1.500. Tampaknya Juicy lebih diunggulkan. Apa itu karena dia adalah seorang ahli kepo? Wah, gawat. Kalau begini Kilua jadi marah. Nah, 3 ronde yang terdiri dari 3 menit dengan sistem KO dan perolehan poin. Mulai. Hup. Wah, kuda-kuda yang bagus dan tanpa celah. Tidak akan bisa didapatkan hanya dengan latihan singkat. Meski dia bukan lawanku. Kilua tiba-tiba maju ke depan mendekati Juicy. Maaf ya. Sebelum sampai ke lantai 150, aku bermaksud untuk terus menang hanya dengan 1 serangan saja. Hit. Ini dia, 1 pukulan dari Kilua. Dia mendapatkan 2 poin dari hit and down. Seperti yang telah kalian semua ketahui, dalam sistem poin dan KO ada 3 kategori, yaitu hit, critical hit, dan down. Serangan yang telah disebut hit dan dapat 1 poin. Kalau benar-benar telah itu critical hit dapat 2 poin. Kalau sampai jatuh di nilai down dapat 1 poin. 10 poin menandai KO. Dengan 1 serangan ini aku telah menang KO. Kau masih bisa? Iya, tidak apa-apa. Juicy berdiri, tampaknya dia masih mampu bertarung. Sepertinya aku terlalu mengurangi tenaga. Mulai. Juicy down. Hebat juga. Sepertinya serangan yang sama tidak akan bisa berhasil untuk kedua kalinya. Kalau bisa berdiri sebelum wasit mengakui poin untuk down tidak diberikan. Seperti apa ya sebenarnya tubuhnya? Padahal dengan seranganku yang barusan bukanlah hal yang aneh kalau dia langsung pingsan. Kecepatan dan kekuatannya berbeda jauh denganku. Kalau terus begini aku takkan bisa menandinginya. Mulai. Terpaksa aku menggunakan cara ini. Ada apa ini? Tiba-tiba saja Kilua mundur ke belakang. Wah, teriakan penonton yang sangat keras. Untuk sesaat pertarungan sempat terhenti. Mari kita mulai lagi pertarungannya. Lihat Kilua, aku dapat 60.000. Tapi kau lumayan lama juga ya. Iya, sedikit ada halangan. Jadi Juicy kuat juga ya? Tidak, memang dia punya kemampuan dan bisa lebih kuat. Tapi menurutku, dia yang sekarang masih banyak kelemahan. Pukulannya pun lembek, tapi sulit untuk segera dirobohkan. Lagi pula, saat dia mengubah kuda-kudanya, aku merasakan sesuatu yang menakutkan seperti pada diri kakak. Aku tidak tahu apa itu, tapi rasanya berbahaya. Pasti itu adalah suatu jurus. Pelatihnya menyebut itu sebagai Ren. Ren? Maafkan aku, pelatih. Sudah kubilang Juicy, kau belum boleh menggunakan Ren. Karena begitu kuatnya lawan, aku... Ingin menang bukanlah sesuatu yang buruk. Tapi tujuanmu masih ada jauh di depan, di lantai teratas menara ini. Orang yang terlena oleh kemenangan di depan mata adalah orang yang menyia-nyiakan kemampuannya sendiri. Selama berada di sini, kau harus mempersiapkan dirimu untuk mengalami kekalahan 1000 kali. Katanya Ren, lantai teratas ya? Gon,
Aku mau sedikit mengubah rencana. Hah? Aku mau menuju lantai teratas. Kau ikut, Gon? Gon, Kilua, selamat ya atas keberhasilan kalian naik tingkat sampai ke lantai 100. Ah, itu biasa saja. Lagi pula yang kami tuju adalah lantai teratas. Bagi peserta yang berhasil sampai di lantai 100 akan disediakan kamar pribadi. Uang hadiahnya pun akan bertambah jauh lebih banyak. Sudah tahu. Kamar pribadi ya? Jadi tidak bisa main lempar-lemparan bantal. Tetapi kalian tidak boleh lengah. Tentu saja level lawan pun akan semakin meningkat. Seperti yang sudah kukatakan tadi, begitu melewati lantai 100, pelayanan dan uang imbalan akan jauh lebih baik. Karena itu, jadi banyak peserta yang menghalalkan segala cara agar bisa sampai ke tingkat ini. Bahkan tidak sedikit peserta yang menggunakan cara-cara hampir melanggar peraturan. Peserta yang telah sampai di tingkat ini semuanya tangguh-tangguh. Sama sekali tak bisa dibandingkan dengan level lantai 50. Kilua, apa benar? Ya, begitulah. Itu baru asik. Aku datang ke sini untuk berlatih kan. Aku sempat khawatir jangan-jangan lawannya tidak ada yang tangguh. Apa-apaan anak ini? Padahal arena pertarungan Tengku adalah tempat suci, tempat berkumpulnya para orang kuat dari seluruh penjuru dunia. Tapi kenapa sikap mereka begitu meremehkan? Kita santai saja. Saat kesini sebelumnya aku juga bisa sampai ke tingkat ini. Dengan mudah. Sebelumnya? Saat umur 6 tahun. 6 tahun? Ayo. Silakan menggunakan lift ini lagi kapanpun kalian mau. Wah, jadi ini kamar pribadi ya? Tinggi, pemandangannya juga bagus. Iya. Seperti yang telah dikatakan oleh kakak tadi. Perbedaannya sangat besar antara sebelum naik ke lantai 100 dan sesudah naik ke lantai 100. Seakan-akan ada dinding pembatas di antaranya. Para peserta yang ada di tingkatan ini semuanya sangat bersungguh-sungguh demi mempertahankan semua fasilitas ini. Meskipun tadi aku bilang santai saja, tapi kita tidak boleh lengah. Lagi pula kita tidak boleh membuang-buang waktu untuk melayani orang-orang seperti itu. Bocah, kau hebat juga. Tetapi masih 10 tahun terlalu cepat untuk masuk ke level lantai 100. Di lantai ini, aku telah menurunkan 100 orang petarung lebih. Kau juga harus siap untuk turun tingkat. Pemenangnya, Gon! Kekhawatiranku terlalu berlebihan ya. Selanjutnya, di luar dipersilakan naik ring. Hanya dalam waktu 3 hari mereka telah berhasil naik sampai ke lantai 150. Gon dan Kilua, sampai hari ini dari 7 pertarungan mereka telah menang 7 kali. Lawannya tidak dapat 1 poin pun. Apa keberuntungan mereka ini akan terus berlanjut? Bukan keberuntungan. Ini kemampuan kami yang sebenarnya. Tapi kesal juga. Padahal saat pertama kali datang ke sini aku butuh waktu 2 bulan untuk sampai ke lantai 150. Hei Gon, kau dengar tidak? 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Wah, jumlah nol di buku tabunganku banyak sekali. Aku tidak pernah melihat yang sebanyak ini sebelumnya. Padahal beberapa hari yang lalu tabunganku masih kosong. Aku pinjam ya. Kenapa? Bukankah uang yang kau dapat juga sebanyak itu, Kilua? Sudah aku habiskan. Untuk apa? Sejak masuk kamarnya aku sudah penasaran. Apa itu, Kilua? Kokoro Bokun. Mumpung ada yang jual, aku beli saja semua. Ternyata itu benar ya. Jangan habiskan uang untuk beli jajanan seperti itu. Kau kan juga punya uang sebanyak itu. Kembalikan tabunganku. Nanti aku kembalikan. Tidak boleh. Awas. Tidak boleh menghabiskan uang untuk jajanan tidak berguna. Kokoro Bokun bukan barang tidak berguna. Rasakan. Aku menyerah. Iya, aku nyerah. Aku nyerah. Kalau cuma seperti itu, kau tidak akan bisa naik sampai ke lantai 200. Hyosoka itu jauh lebih kuat dibanding aku. Aku sudah tahu. Tapi aku tidak tahu harus berlatih dengan cara seperti apa. Kilua, bagaimana dengan Suci ya? Dia masih mana-mandi di lantai 50. Seperti yang pernah aku bilang, mungkin sekarang dia masih setingkat itu. Tapi kau butuh waktu lama untuk mengalahkannya. Di pertandingan itu,
Berapa kali pun aku merobohkannya, dia selalu bangkit lagi. Karena itu aku jadi kesal. Dan di saat terakhir, tanpa sadar aku jadi bersungguh-sungguh. Ah! Celaka. Wah, terlalu keras. Critical dan down. Total 10 poin. Killua menang TKO. Padahal pukulanku sudah sekeras itu, tapi dia masih saja bisa berdiri. Jangan-jangan itu ada hubungannya dengan Ren ya, yang disebutkan oleh Wing. Benar. Ren ya? Apa itu nama sebuah jurus? Entahlah, tapi kalau kita bisa maju sampai ke tingkat yang lebih atas, mungkin bisa bertemu dengan orang yang punya kemampuan seperti itu. Bukankah lebih cepat kalau kita tanya langsung pada Juicy? Benar juga. Ren adalah salah satu dari 4 ajaran. 4 ajaran itu adalah dasar dari semua ilmu bela diri yang bertujuan untuk meningkatkan dan melatih jiwa. Kenalilah Ten, ingatlah Jetsu, jalanilah Ren, capailah Hatsu. Itu semua adalah cara untuk melatih Nen. Sekian. Nen, Apa itu, Nen? aku tidak mengerti. Tidak mengerti? Kalau begitu akan kujelaskan sekali lagi ya. Dengar baik-baik. Ren adalah salah satu dari 4 ajaran. 4 ajaran itu... Juicy, kau ini sejak kapan kau begitu menguasai hal itu sampai bisa mengajarkannya pada orang lain? Maafkan saya, pelatih. Gon, Killua, dulu ada pepatah kuno yang mengatakan bahwa mengetahui sesuatu secara setengah-setengah itu akan membuat lebih tidak dimengerti dibanding dengan tidak tahu sama sekali. Ada juga pepatah yang mengatakan ketidaktahuan akan membuat celaka. Tapi aku ingin tahu sekarang juga apa yang disebut dengan Nen itu ya. Biarpun kau tidak mau memberitahukan, aku pasti akan terus mencari tahu. Tapi dibandingkan tahu secara setengah-setengah, aku juga ingin mengetahuinya dengan jelas. Aku tidak akan pelajarinya secara sembarangan. Aku juga minta dengan sangat. Aku dan Killua kesini dengan tujuan untuk berlatih. Os, Aku mengerti. Ikuti aku. Makna sebenarnya dari Nen adalah membakar jiwa, yang berarti juga kekuatan tekad. Cara untuk melatih Nen terbagi atas 4 bagian yang disebut dengan 4 ajaran. Itu adalah Ten, Jetsu, Ren, dan Hatsu. Lalu mengenai caranya, pertama adalah Ten, memusatkan seluruh pikiran, melihat ke dalam diri, dan menetapkan tujuan. Dilanjutkan dengan Jetsu, yaitu mengungkapkan kehendak itu ke dalam kata-kata. Dengan Ren, mengasah dan meningkatkan mental, lalu mewujudkan semua itu ke dalam tindakan dengan disebut Hatsu. Praktek lebih baik daripada teori. Kita coba lakukan saja. Killua, sekarang berdirilah. Aku akan mengeluarkan niat untuk membunuhmu. Boleh kan? ya. Boleh saja, tapi itu mustahil. Mari kita lakukan secara berurutan. Ten. Dilanjutkan dengan Jetsu. Yang ini terserah mau diucapkan dalam hati atau dengan mulut. Aku mau membunuhmu. Rasakan. Yang tadi adalah Ren. Jadi kalau Ren tekadnya sangat kuat, maka bisa diwujudkan dalam tindakan atau Hatsu. Hal ini disebutkan juga dalam pepatah kuno, asalkan tekadnya kuat, tanpa perlu berbuat apa-apa, musuh pun akan mundur. Ren terkadang cenderung berubah menjadi keras kepala, lalu membenarkan pemikiran diri sendiri yang keliru dan kehilangan fleksibilitas. Karena itu, selagi mental kalian belum siap, lebih baik menahan diri saja. Sekarang ini adalah masanya bagi kalian dan Juicy untuk melatih dan mengembangkan jiwa. Seandainya ingin belajar mengenai Nen, maka saat ini kusarankan agar lebih memfokuskan saja untuk menguasai Ten. Kalau sudah bisa mengendalikan Ten, maka kalian tidak pernah lagi tertekan oleh tekad lawan. Terima kasih banyak. Os. Juicy, sudah boleh. Os. Nah, Juicy,